Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mari saya mau bacakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Hari ini saya mau bicara soal apa yang diukur, yaitu sukacita. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 16. Sukacita yang akan diukur. Bait Allah, masih ingat ya, bait Allah akan diukur. Bait Allah itu adalah orang yang menyembah di dalamnya, termasuk semua kita. Ini akan diukur, dan nanti yang masuk ukuran itu nanti lepas dari zaman Antikris, tapi yang tidak masuk ukuran itu yang akan masuk zaman Antikris. Mari kita baca ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Lagi sekali, bersukacitalah senantiasa. Suruh bersukacita senantiasa. Tidak ada waktu tidak bersukacita, harus selalu bersukacita. Itu resepnya. Makanya resep ini jarang dilakukan oleh orang Kristen, karena orang Kristen pikir bagaimana saya bisa terus bersukacita. Kalau saya bersukacita terus, diam-diam saya ketawa sendiri, nanti orang bilang saya gila, saya sudah gila ini, bagaimana? Jadi saya tidak bisa. Dan karena mereka mengatakan tidak bisa bersukacita terus-menerus, maka itulah sebabnya mereka juga tidak mengalami kuasa Tuhan terus-menerus. Karena itu di dalam memuji, menyanyi itu ada kuasa Tuhan. Amin. Ada kuasa Tuhan tidak suruh kita melakukan sesuatu yang tidak ada maksud dan tidak perlu kita lakukan. Itu kita harus lakukan. Karena dalam melakukan itu nanti kita akan melihat kuasa Tuhan itu ada di tengah-tengah. Ya. Jadi bersukacitalah senantiasa. Yakobus 1 ayat yang ke-2. Mari, Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai percobaan. Terus, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu akan menghasilkan ketekunan. Ini percobaan satu ini yang bukan karena kesalahan kita jatuh dalam percobaan. Kita diuji memang sama Tuhan. Ini adalah seperti ujian daripada Ayub. Dan ujian Ayub itu adalah untuk mentes kita supaya kita tekun, kita bertekun, lebih tekun, lebih konsisten, ya konsisten. Konsisten itu aja terus dia melakukan, tidak pernah berhenti. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan konsisten, ketekunan. Ini penting sekali. Dan biarkanlah konsisten itu, ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan mereka tak kekurangan suatu apapun. Wah, ini luar biasa. Supaya kamu jadi utuh, supaya kamu menjadi sempurna, dan supaya kamu tidak kekurangan sesuatu apapun. Ini luar biasa.
Tuhan mau jadikan kita tidak kekurangan, tidak kekurangan dan tidak menjadi sempurna dan utuh, sempurna, utuh dan tidak kekurangan. Bayangkan tidak kekurangan itu sudah luar biasa, sempurna, wah lebih luar biasa, dan utuh, tidak seperti barang yang sudah dihancurkan begitu, tidak, tapi masih utuh. Ya. Anggap ayat Yakobus 1 ayat 2 sudah, anggaplah sebagai sukacita kalau kamu jatuh di dalam berbagai percobaan, karena itu menghasilkan konsisten itu ketekunan. Tekun itu artinya terus, dia terus tidak berhenti, dia terus, biar ada banyak godaan, ada banyak ujian dan cobaan, dia tetap melakukan itu. Biar orang ribut, ramai, berbuat apa yang lain, dia tetap melakukan itu yang dia sudah konsisten. Kalau dia berdoa 2 jam, dia tiap hari 2 jam dia berdoa. Dia konsisten. Dan dia tidak mengingkari janji, tidak. Kalau kamu jatuh dalam berbagai percobaan, kamu akan menghasilkan ketekunan. Adalah kasih karunia kalau ia harus menanggung pencobaan yang tidak harus ia tanggung, tapi dia tanggung itu karena dia memang harus menanggung. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 1 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, jadi ini dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 19, adalah kasih karunia jikalau seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Misalnya dia disalahkan tentang sesuatu, tapi dia sadar bahwa ini kehendak Tuhan, dia disalahkan supaya jangan dia menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Dia mesti diam supaya dia tidak baku ambil nanti dengan orang itu. Dan ternyata nanti kalau dia tidak salah, nanti dia bisa klaim dan sebagainya. Jadi dia ayat 19 itu sadar akan kehendak Allah, ini kehendak Tuhan. Kalau sudah tidak salah tapi sudah disalahkan, itu kehendak Tuhan. Kalau sudah salah, memang salah, sudah bisa ada seorang yang mencuri, kemudian dia ketahuan dia mencuri sekian puluh juta, sekian ratus juta, nah, itu bukan kehendak Tuhan, itu memang dia salah, ya, itu bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau memang dia tidak harus menanggung itu, tapi dia menanggung, itu kehendak Allah, ya, kehendak Allah. Sebab ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau kamu memang mesti berbuat dosa, kalau kamu memang berbuat dosa dan kamu mesti dipukul karena kamu berbuat dosa, apa itu ada pujian? Ada pujian? Kamu ini anak nakal, dia mengambil uang papanya 100 ribu, 100 juta, 10 juta, kemudian dia dipukul supaya apa? Supaya dia tahu bahwa itu salah. Ya, jadi ini adalah kasih karunia. Dia tidak harus menanggung, menghasilkan ketekunan, itu luar biasa. Adalah kasih karunia kalau ia harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi dia tidak harus tanggung, tapi dia harus tanggung karena itu satu kebenaran. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini adalah kasih karunia. Ya. Jadi 1 Petrus pasal 2 ayat 19, 2 ayat 19 sampai dengan 20. Sudah banyak. Kasih karunia ayat 19. Sebab ada 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi ini diputar-putar balik, diputar balik. Kalau dunia
kamu tidak salah, kamu terus naik sampai naik banding, terus kamu tidak salah. Tapi kalau kita lain, kalau kita di sini ayat berapa tadi? Ayat 20. Ya. Jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sudah mesti berbuat menderita, tapi karena sudah berbuat baik, maka sudah harus menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Ya. Jadi sudah, coba terus ayat yang ke ayat 20 sudah. Ada dua macam penderitaan. Jadi kesimpulannya ada dua macam penderitaan. Penderitaan yang pertama adalah penderitaan karena salah sendiri. Karena salah sendiri. Dia mencuri, salah sendiri. Dia kemudian dimasukkan dalam tahanan. Dia tidak bisa keluar dari situ. Dia mesti melunasi. Itu pencurian itu kesalahannya dia. Dia harus menyelesaikan itu dengan atasan, dengan pemerintah. Menderita karena salah sendiri. Misalnya juga dia menggelapkan uang. Dia ketangkap, dia dimasukkan di penjara, dia ditahan di sana. Atau dia korupsi, dia ketahuan, dia di penjara di sana. Atau perzinahan, dia ambil istrinya orang lain, kemudian dia mesti mempertanggungjawabkan, dia mesti dimasukkan dalam bui, dalam penjara. Itu semua adalah dua macam penderitaan. Penderitaan yang pertama ini karena salah sendiri, dan yang kedua karena menderita karena Kristus yang diberitakan. Jadi dia tidak berbuat salah apa-apa. Seperti pada waktu Rasul Paulus dia ditangkap dan dia diperiksa, tidak ada kesalahan. Ini cuma persoalan ajaran agama. Mungkin agamanya Paulus ini lebih murni daripada yang lain. Yang lain tuh tidak pakai macam-macam, ini pakai macam-macam. Nah, kemudian sudah dibebaskan. Paulus kalau mau bebas bisa bebas, tapi dia tidak mau. Dia disuruh sama Tuhan pergi ke Roma. Dia naik banding. Nah, kalau naik banding dia tidak usah bayar, dia bebas, bayarnya tidak bayar. Sebab kalau bayar dia sulit juga ya, dia punya uang tidak banyak. Dia mesti pergi ke Roma, itu jalannya itu pulang pergi itu berapa dinar itu pada waktu. Jadi dia bila saya mau naik banding, dengan otomatis dia punya ongkos semua, pemerintah yang angkat, yang bayar, termasuk ongkosnya dari pergi ke Roma itu ongkos yang bayar adalah Kaisar Agustus, pemerintah kekaisaran di Roma sana. Nah, menderita karena Kristus yang diberitakan. Paulus ini menderita karena Kristus yang diberitakan. Pada waktu dia biasa, kalau orang itu dia dimasukkan di dalam tahanan, dia diperiksa, apa masalahnya, persoalannya apa, kenapa kok dia bisa dimasukkan dalam penjara, apa alasannya apa. Nah, itu mesti diperiksa semua sama hakim-hakim dari dari Kaisar Agustus, hakim-hakim dari kekaisaran diperiksa. Pada waktu diperiksa itu Paulus ini ternyata ditanya, dia bilang saya tidak berbuat dosa, saya tidak berbuat apa-apa yang jahat, saya cuma memberitakan Injil, dan karena itu saya ditangkap. Saya tidak berbuat dosa, tidak berbuat apa-apa, saya tidak berbuat membuat licik orang dan sebagainya, tidak. Nah, karena itu dia kemudian Paulus disuruh diperiksa, dia suruh cerita tentang Yesus. Siapa itu Yesus? Kenapa kok gara-gara Yesus kamu ditangkap? Dia mulai cerita. Nah, Yesus itu mulai datang di dunia tahun berapa sampai mati di atas salib, dia menanggung dosa kita, dan saya salah satunya yang menangkapi orang-orang Kristen, membunuh. Ya, saya begitu kejam sekali, tapi sekarang saya ditangkap sama Tuhan. Ya, saya pada waktu dalam perjalanan ke Damsyik, saya lihat Yesus, dan Yesus bilang, kenapa Paulus kamu menganiaya aku? Kenapa? Apa aku salah apa? Ya, kamu sudah berbuat seperti itu terhadap aku. Aku tidak salah apa-apa. Kamu
kamu sudah menyengsarakan aku. Dan Paulus dia jatuh, dia jadi buta. 3 hari dia buta. Dia tidak makan 3 hari juga. Dan kemudian dia setelah itu selesai, dia makan dan dia bisa sembuh dengan sendiri, dan dia melihat lagi, dan dia terus memberitakan Injil sampai hari itu. Jadi dia tidak punya kesalahan apa-apa. Kemudian dari antara beberapa jasa-jasa itu ada yang percaya kepada Yesus, dan itu berarti Injil sudah masuk di kalangan atas ya. Ini tidak gampang. Ya, itu masuk di kalangan atas itu kalangan kaisar, kalangan tinggi. Bukan orang biasa sembarangan, orang di pinggir jalan, tidak. Nah, ini Paulus tidak bisa mencapai situ kalau dia tidak masuk, dia menjadi dia pesakitan di tengah-tengah kaum keluarga dari itu. Ya, dan setelah itu kemudian Tuhan memakai Paulus luar biasa. Jadi Paulus ini dia ditahan bukan karena satu perbuatan yang salah, tapi karena apa? Karena dia memberitakan tentang Yesus yang berkuasa, yang bisa menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, yang orang mati bisa bangkit dan sebagainya, tentang Yesus. Ini Yesus yang membuat dia memberitakan. Jadi Paulus ditangkap, dimasuk penjara. Jadi dia tidak punya perbuatan dosa tidak. Dia cuma memberitakan Injil saja. Dia ditangkap hanya karena dia memberitakan Yesus Tuhan Juru Selamat. Karena itu dia ditangkap dan dia dimasukkan penjara. Tapi aku tidak punya kesalahan apa-apa yang lain. Kemudian mereka itu kaum intelek dari itu, hakim-hakim itu, dia bilang kalau gitu sudah bebas saja. Kalau dia mau keluar sekarang, dia bisa keluar. Tapi Paulus tidak mau keluar, dia mau tetap di rumah yang dia kontrak itu. Dan yang kontrak itu kalau dia masih tetap pesakitan, yang kontrak adalah pemerintah, bukan dia. Terus dia bisa memakai rumah itu sampai 2 tahun kemudian, dan setelah itu 2 tahun cukup, dia harus dibunuh. Tapi dia dibunuh tidak boleh pakai cara seperti dipotong, digorok, seperti tidak berperi ke manusia, tidak boleh. Karena dia adalah warga negara Roma, dia beli itu dengan harga mahal. Ya, dia seorang yang ada uang mungkin di daerahnya dia bisa beli dengan uang, dan dia punya itu vergunning. Itu apa vergunning itu tanda bahwa dia warga negara Roma, ya. Dan tidak semua orang bisa, dan tidak boleh orang itu dibunuh semau, tidak boleh. Mau dipotong sini tidak boleh, dia mesti dengan lebih sopan lagi, motongnya lebih sopan lagi. Saya masih belum tahu. Saya pernah baca itu, dia tidak boleh dipotong di leher, tidak boleh. Dia tidak boleh disalib seperti Petrus disalib terbalik, tapi dia tidak boleh. Sebab dia orang Roma, dia warga negara Roma. Walaupun dia orang Yahudi, orang Benyamin, tapi dia warga negara Roma. Dia tidak boleh sembarang. Dan dia akhirnya dia mati dalam keadaan yang terhormat. Jadi saya kembali kepada ada 2 macam penderitaan yang salah sendiri, ya, misalnya korupsi dan sebagainya. Dan yang kedua, penderitaan karena Kristus yang diberitakan, nama Yesus yang dibenci oleh dunia. Ini adalah kasih karunia. Jadi kalau kita bisa menderita karena Kristus yang diberitakan, karena saya memberitakan Kristus, kemudian saya masuk penjara karena Kristus, bukan karena saya korupsi dan tidak saya berbuat apa-apa yang jahat, tapi karena saya memberitakan Injil itu. Dunia ini begitu takut dan begitu marah kepada Yesus, dan dia masuk ke saya dalam penjara. Nama Yesus yang dibenci oleh dunia, dan ini adalah kasih karunia. Kalau saya masuk dalam penjara karena Kristus
Itu kasih karunia. Bisa mengerti? Bisa mengerti ya? Jadi siapa yang mau masuk penjara karena Kristus? Ada? Ya. Kalau Tuhan tidak izinkan juga sudah tidak bisa. Biar sudah mau masuk penjara tidak bisa. Ya, tidak gampang. Itu masuk penjara itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Kemudian selanjutnya, kalau hamba Tuhan lain bermegah-megah atas berkat, wah, kalau hamba-hamba Tuhan dia cerita tentang berkat luar biasa, dia saksi, orang sampai terengah-engah, mulutnya sampai terbuka. Nah, untung tidak ada tawon masuk. Ya, wah, luar biasa itu. Pendeta itu, wah, dari mana? Dari sini, dari situ, sini dan situ. Ya, dia itu hebat. Tapi kalau Paulus lain, Paulus kalau disuruh saksi, dia tidak saksi tentang berkat, tidak ada berkat ya, tidak ada makanan yang enak-enak atau apa yang bagus-bagus, pakaian yang macam-macam. Tapi Rasul Paulus itu cerita tentang penderitaannya. Dia menderita bagaimana dia berapa hari tidak tenggelam, tapi terus pegangan dengan kayu, dia di tengah laut sampai dia lihat ada ujung, ada daratan, lalu dia berenang ke situ dengan itu macam-macam, ya macam-macam. Dia makan air laut saja, air laut. Sudah pernah minum air laut toh? Ya, rasanya apa? Manis seperti buah vita. Tidak ada buah vita di situ. Ya ada adalah ya itu. Ini juga bukan, tidak ada ini. Susu ultra, tidak ada. Yang ada adalah ya itu asin. Jadi begini, timbullah satu pertanyaan dari antara anggota jemaat Korintus, karena Rasul Paulus mau pergi ke Korintus sana. Nah, waktu itu mereka belum terlalu banyak kenal siapa itu Paulus, siapa itu orang namanya Paulus. Katanya wah, dia kalau khotbah itu berani sekali, dia kalau ngomong itu ya. Tapi ada yang bilang kalau ngomong dia pelan-pelan saja, tapi kalau dia bicara lewat surat, wah kerasnya, tajamnya bukan main. Tapi kalau dia ngomong sendiri, khotbah begini seperti saya ini, ya tenang-tenang dia pakai suara yang tenang dan huruf-huruf kata-kata yang dia pilih. Siapa itu? Kemudian siapa orang yang namanya Paulus itu, dan siapa otoritas yang mengutus dia pergi kemana-mana, itu mesti ada yang mengutus. Tidak boleh terus dia wah semaunya dari mana dia terus dia main celok ke sini. Wah saya ini memang keliling-keliling terus. Keliling, tapi siapa yang jadi otoritasnya, siapa yang mengutus dia, itu mesti ada. Kalau tidak dia lepasan, ini bahaya. Dia bisa bawa pengajaran yang sesat, orang jadi kaget dan sebagainya. Nah, dan siapa otoritas yang mengutus dia, maka ada lebih banyak, dia lebih banyak menjawab. Paulus waktu dia ditanya, apa kamu, siapa kamu, dan siapa otoritasmu yang mengutus kamu, dia lebih banyak menjawab tentang cerita tentang penderitaannya dia. Bagaimana dia berapa hari, berapa minggu ada di lautan, terus pakaiannya ini sampai semua hilang. Pakaiannya kena ombak itu sampai habis, tidak ada pakaian. Dia ya bukan telanjang bulat, tidak, tapi ya dia dalam keadaan seperti tidak berperi kemanusiaan karena Kristus. Luar biasa. Ini satu-satunya rasul yang luar biasa ya. Kalau saya jelas ini saya bisa menangis, tapi dia tidak pernah mengeluh dan dia bangga. Itu yang saya lihat, dia bangga. Saya bermegah-megah karena saya bisa menyaksikan bagaimana saya menderita karena Kristus. Kalau hamba-hamba Tuhan yang lain, dia bangga, bermegah-megah karena dia dapat berkat, dia dapat ini, itu dan sebagainya. Tapi Paulus tidak, dia tidak bangga karena itu. Dia bangga karena dia punya luar biasa, dia punya berkat itu, ya penderitaan. Coba kita baca 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. 2 Korintus 11. Ya, saya bukan cengeng tidak, tapi saya mengerti waktu saya diizinkan sama Tuhan sedikit mencicipi keliling Indonesia selama 3 tahun. Saya sendiri
Dan saya tak tahu makan apa. Ya, kadang-kadang satu hari tidak makan. Ya, naik apa tidak ada, jalan kaki mesti. Ya, kalau tidak ada mobil mesti jalan kaki sebagainya. Dan itu selama 3 tahun saya menjalani. Saya bisa menjalani sedikit daripada perjalanan Rasul Paulus. Tidak seperti seluruhnya Rasul Paulus. 2 Korintus 4 ayat 23. Ya. 11 23 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Ya. Aku berkata seperti orang gila. Ya. Aku lebih lagi. Aku ini lebih dari pelayan, kata Paulus. Bukan dia sombong, tidak. Dia bicara terus terang. Terus 23. Aku lebih banyak berjeri lelah. Ya. Lebih sering di dalam penjara. Lebih sering dalam penjara. Terus Didera di luar batas. didera. Sudah tahu didera itu dipukul. Pakai macam-macam. Di luar batas. Sudah didera itu pakai di luar batas lah. Jadi dia punya banyak organ-organnya dia itu seperti ada sedikit ada cacat begitu ya. Terus Kerap kali dalam bahaya maut. ya. Ayat berapa? 23. Terus sampai 30. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 41 kurang 1. Jadi itu semestinya orang Roma itu 3. 1, 2, 3. Terus di sini pegangannya. Jadi kalau dia satu helai ini, satu lembar ini, itu ada 40 kurang 1. Jadi 39. 39. Dikalikan 40 kali 3 berapa? 120. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Ya. 3 kali mengalami karam kapal. Karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 1 hari 1 malam terkatung-katung di laut, di tengah laut. Bayangkan nih, itu kalau kena air laut terus kena matahari, itu kulit bisa rusak, bisa hitam. Terus Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Saudara palsu itu orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang sepertinya baik-baik sama dia, tapi kalau di belakang dia ngomong tentang Paulus itu begini-begini. Ya, tapi Paulus tidak pernah mau menanggapi, tidak pernah menanggapi. Terus ayat berapa sekarang? 27. 20 berapa? 27. 27. Aku banyak berjeri lelah dan 27. bekerja berat. 27. Ya kenapa? Kerap kali Suaranya salah juga. 27 ya. Terus aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. ya bekerja berat. Terus Kerap kali aku tidak tidur. itu Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. ya berpuasa bukan karena dia memang mau berpuasa, tapi memang tidak ada makanan. Jadi mau makan apa? Jadi tidak makan. Ya sudah puasa. Ya ini puasanya Paulus itu begitu, kedinginan dan tanpa pakaian. Bayangkan. Daerah sana daerah dingin. Ya, dia mesti kedinginan dan tanpa pakaian. Terus Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat ini ada yang lapor begini, ada yang lapor begitu, yang lapor. Ada macam-macam masalah terjadi di dalam gereja Efesus, gereja Korintus, gereja macam-macam. Ya, terus Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? ya, terus Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. enggak berdusta. Terus Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. sampai ayat 33. Sekarang pasal 12 ayat 10. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aku senang dan rela dalam
kelemahan. Terus di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bayangkan, jadi di sini dia jawab pertanyaan dari orang-orang Korintus. Siapa Paulus? Saya mau tahu siapa dia. Apa dia lebih hebat dari ini? Satu orang yang namanya Apolos pengorban yang luar biasa. Ya, orang dari Mesir atau dari mana itu? Ya, banyak orang lebih cocok dan korbannya dari Apolos daripada Paulus. Paulus biasa saja, tapi dia punya kuasa itu luar biasa. Dan dia punya urapan itu kuat sekali. Dia kalau khotbah itu dia tenang-tenang biasa, tapi orang itu bisa terenyuh, hati orang itu bisa hancur. Ya, dan ini yang terjadi dengan Paulus. Nah, jikalau aku bermegah, aku tidak bermegah kepada berkat-berkat, tetapi di dalam kelemahanku. Coba kita baca 2 Korintus 11 ayat 30. 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Atas kelemahanku. Kelemahan tubuhnya. Ada duri, tak tahu duri itu apa, apakah sakit paru-paru atau sakit apa. Dia minta sama Tuhan supaya itu dicabut, tapi Tuhan tidak cabut. Tuhan biarkan, kasih karunia aku lebih dari cukup untuk kamu, Paulus. Kamu tidak usah takut, kamu tidak akan mati. Kalau kamu belum mati, waktunya kamu tidak akan mati. Kamu tetap tinggal. Penderitaan ini luar biasa. Nah, kita baca tadi sudah ayat berapa? Pasal 12 ayat 10. Sudah? Belum. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam sisaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini dia punya kelemahan ini banyak sekali. Senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam sisaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Bayang. Jadi dia punya kelemahan banyak sekali. Tapi dia pada waktu dia tersiksa di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, dia kuat. Walaupun dia lemah, tapi dia merasa kuat. Tuhan itu begitu baik sekali. 2 Korintus pasal 11 ayat 30 sudah dibaca. Tuhan cuma ukur. Nah, saya perhatikan. Tuhan, saya mau bicara soal Tuhan mengukur, ya, mengukur ini apa, bait suci. Orang-orang yang berada di dalam bait suci, yang di halaman sampai di ruangan suci. Tapi yang di halaman tidak diukur, diserahkan kepada antikris. Tapi yang di mesbah dupa, di ruangan suci, Tuhan tidak cuma mengukur bagaimana ibadah kita di gereja pada hari Minggu. Kalau hari Minggu semua orang pergi gereja, semua ada di gereja, semua menyembah Tuhan. Dan Tuhan ukur tidak cuma hari Minggu saja, hari Senin sampai Sabtu sepertinya tidak kelihatan dia itu orang Kristen, dia itu mungkin orang kafir masih, tidak kelihatan. Nah, Tuhan nanti akan ukur yang kelihatan, yang di ruangan suci, yang di halaman tidak diukur. Mereka tidak melakukan ibadah. Ya, hari Senin sampai Sabtu tidak ada ibadah. Hidupnya tingkah lakunya seperti orang dunia. Tapi mereka bisa pergi gereja juga, tapi tidak sungguh-sungguh ibadah. Kita ini diukur, semua kita diukur. Ibadah kita diukur, sukacita kita diukur dalam 1 Tesalonika pasal 5. Semua diukur. Doa kita diukur, sukacita kita juga diukur. Sukacita kita tuh, kita ini sukacita atau kita ini seringkali kita tidak sukacita, tidak ada sukacita. Kita mesti ada sukacita supaya kita jadi bisa mempengaruhi orang lain. Dan sukacita kita bisa mempengaruhi orang lain. Kalau kita sendiri sedih dan kita, orang nanti akan bertanya kenapa sudah ini kok sedih. Dia seorang diaken kok sedih.
Dia seorang hamba Tuhan kok sedih, dia seorang gembala kok sedih. Kenapa kok sedih? Jadi sulit untuk orang bisa tertarik kepada dia kalau dia dalam kesedihan. Tapi kalau dia dalam sukacita, walaupun dia dalam masa kesulitan baru, tapi tidak kelihatan. Ya, biarpun dia percobaan besar, saya biarpun percobaan besar, orang tidak lihat saya bahwa saya ini ada dalam percobaan besar. Saya tetap memuji Tuhan. Saya anggap itu urusan saya dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya saya bersinar, menyinarkan sinar dari Yesus Kristus kepada jiwa-jiwa yang lain. Jangan saya egois, terus saja saya menyelesaikan masalah saya saja terus. Tapi masalah orang lain tidak kita selesaikan. Kita mesti membantu juga. Jadi Tuhan tidak cuma ukur ibadah kita di gereja dan pada hari Minggu saja, tapi juga pengabdian kita di rumah. Bagaimana saudara sebagai anak terhadap orang tua, saudara baik atau sudah nyengit itu ada orang suka nyengit apa? Itu bahasa Jawa itu. Nyengit itu kalau ngomong, Bapak, makan, kasih kayak bagi anjing, kasih dog, kasar, nyengit itu seperti marah, tapi tidak ada alasan marah dia seperti marah terus. Juga suami istri bagaimana? Terhadap orang tua kita bagaimana? Kita diukur. Itu ibadah kita kepada Tuhan itu juga kepada orang tua kita. Jangan kita bilang, ini orang tua. Saya sama Tuhan, saya lebih cinta sama Tuhan daripada orang tua saya. Orang tua saya cerewet. Tuhan Yesus tidak cerewet. Untung Tuhan Yesus tidak cerewet. Kamu yang cerewet, saya bilang. Jangan kita bilang begitu. Kita mesti baik sama Tuhan. Sebab itu ibadah kita kepada orang tua kita, itu ibadah kita. Kalau masih ada orang tua kita mesti beribadah. Artinya memberikan apa-apa dan sebagainya. Majikan, terhadap majikan kita mesti kerja itu terhadap majikan kita itu seperti kepada Tuhan. Sebab kalau kita berbuat tidak betul sama majikan kita, itu seperti kita berbuat tidak betul sama Tuhan. Itu Bible kan bilang begitu. Di sekolah juga, di kantor juga. Jadi hari Minggu sampai hari Minggu saja, bukan Minggu saja hari pelayanan, Senin sampai Sabtu pelayanan. Itu orang yang dipukul oleh penyamun yang dirampok terus dibiarkan tinggal hampir mati. Itu terjadi hari apa? Itu hari apa? Tidak disebut hari Jumat, tidak disebut hari Minggu. Itu hari lain. Tapi itu imam dan Lewi sebelah ada bisa, saya mesti pergi ke ini, mesti menyalakan api dan sebagainya. Saya mesti melayani dalam tabernakel, saya tidak bisa. Kemudian dia jalan terus, dia tidak mau berhenti karena ini bukan hari pelayanan, ini bukan hari Minggu. Hari Minggu dianggap hari pelayanan, hari lainnya bukan pelayanan. Tapi Tuhan tetap anggap itu hari pelayanan. Tiap hari adalah hari pelayanan buat kita, bukan cuma hari Minggu saja. Hari Senin kita jadi seperti orang dunia, tidak. Jadi kita teladanilah Rasul Paulus ini, karena dia meneladani Kristus. Dia juga meneladani Kristus. Penderitaannya dalam, tapi itu tidak menjadi halangan bagi dia. Penderitaannya dia dalam. Kalau kita baca tadi, dia bagaimana 21 hari di sungai atau di laut. Ia terus bertahan dan menyelesaikan pekerjaannya, pelayanannya. Karena dia punya sukacita karena Allah. Bersukacita senantiasa. Ini sukacita. Ini Tuhan memberikan kepada kita untuk membuat kita sukacita daripada Allah itu ada. Kalau sudah apa rahasianya? Paulus itu bisa tahan dalam segala percobaan karena dia ada itu sukacita di dalam Tuhan.
dia ada sukacita dalam Tuhan. Jadi sukacita dalam Tuhan itu tidak ada penderitaan yang bisa menyetop sukacita dalam sukacita dari Allah. Jadi ada dua macam sukacita. Coba kita baca Lukas 1 ayat 44, coba, sebab sesungguhnya Lukas 1 ayat 44. Sebab sesungguhnya ketika salammu menjadi sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Melonjak kegirangan. Terus, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Karena Allah juru selamatku. Terus, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. ya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ya, terus, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Terus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. ya. Saya tidak menjamin bahwa kalau saudara punya sukacita dari Tuhan, saudara tidak akan mengalami percobaan, tekanan, dan ujian. Sudah pasti mengalami itu, percobaan. Ya. Malah banyak orang bersaksi justru di tengah-tengah percobaan itu yang besar, mereka mengalami sukacita yang besar. Ya. Jadi sampai di mana ukuran sukacita yang besar itu dari Allah, itu tergantung seberapa besarnya cobaan kita. Kalau cobaan kita lebih besar, tekanan yang Tuhan izinkan mengalami dalam hidup kita mengalami tekanan lebih besar, lebih berat, itu berarti itu tekanan juga sukacitanya juga lebih besar, supaya kita bisa kuat. Nah, rahasianya ini tidak diketahui oleh orang dunia. Kenapa orang Kristen itu kok bisa begitu bisa tuh kuat? Kenapa? Karena dia mengalami tekanan dari luar, tapi di dalam dia ada sukacita. Sukacitanya itu lebih besar dari tekanan. Jadi tekanan, bisa tekanan berapa tekanan, taruh kata 100 apa, satuannya apa, 100 kilo ya, itu sukacitanya juga mesti 100 kilo atau lebih dari 100, supaya dia tahan, dia tidak terbalik ya. Untuk memperbesar sukacita harus memperbesar cobaan, tekanan dibesar. Seberapa besar kemenangan itu dapat dilihat dari pergumulan atau musuh yang telah kita taklukkan. Ya, kemenangan kita adalah sebesar musuh yang kita taklukkan, betul? Makanya kita bisa mengukur kekuatan kita dari musuh kita. Musuh kita itu seberapa besar. Nah, Daud dia yakin dia mengalahkan itu Goliat. Kepalanya Goliat nanti saya potong. Jadi berarti dia punya kekuatan lebih besar daripada kekuatan Goliat, betul? Ya, sudah bisa potong itu nggak bisa, tapi Daud bisa potong dia habis. Jadi dia punya kekuatan yang dahsyat. Allah menyertai dia luar biasa, sehingga dia tidak takut terhadap Goliat, karena Tuhan sudah berikan di dalam tangannya dia, dan dia tidak akan takut. Ada beberapa orang yang menyertai Rasul Paulus dalam penderitaan, ya, seperti Markus dan sebagainya. Tapi sebagian dari mereka tidak semua ikut Paulus sampai hari terakhir dari perjalanan dia ke Roma. Tapi sebagian besar tidak ikut, tidak bisa terus karena terlalu berat. Ya, ada di antara mereka yang tidak tahan pergi meninggalkan Rasul Paulus. Hanya mereka yang setia akan penderitaan Paulus itu yang dapat merasakan kemenangan itu, yang setia. Seperti Timotius itu anak muda yang setia. Paulus bilang, ini Timotius ini saya ambil anak, dia anak saya. Setiap perlu orang yang setia. Kalau tidak tahan
pekerjaannya Paulus itu berat, tak tahan. Banyak orang nanti tak tahan dan dia nanti jatuh. Jadi dia mesti orang yang kuat. Markus sudah 20 tahun disingkirkan sama Tuhan. Dia nanti memang dipakai lagi sama Tuhan, tapi dia nanti dalam bidang yang lain. Tapi Korintus yaitu Rasul Paulus akan tetap disertai dengan orang-orang yang setia, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang bersama-sama hidup dalam sukacita dari Allah. Jadi sudah mari, jangan pikir saya ini ya kan boleh sekali-sekali saya sedih. Jangan sedih. Saya mesti kuat. Saya mesti ada penghiburan. Saya bisa menyanyi, saya bisa pergi gereja, saya bisa menyanyi, ikut menyanyi, saya melihat musik yang main dengan bagus sekali. Ini kita bisa pakai untuk juga memuji Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita ini ada nyanyian. Jangan kita kosong. Kalau kosong nanti dikhawatirkan sudah tidak kuat. Nah, itu kosong. Tapi itu mesti penuh dengan sukacita. Nah, walaupun sudah jalan sendiri, naik mobil, sudah nyanyi, itu juga sudah menyertai, nyanyian itu menyertai saudara. Nah, itu penting sekali untuk kita. Dan saya dulu kalau saya nyopir sendiri, saya menyanyi juga. Ya, saya menyanyi, ya Tuhan itu baik dan sebagainya. Dan nanti terasa lebih damai, ya, tidak marah. Lihat orang ngebut dalam sebelah kiri, ngebut itu bahaya. Tapi kita tidak perlu mesti ikut-ikutan seperti itu. Ya. Contoh, saya memberi satu contoh. Ya. Mazmur 30 ayat 12. Nah, ini bagaimana Daud dikasih nyanyian sama Tuhan atau tidak? Mazmur 30 ayat 12. 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Dia itu meratap juga. Bayangkan sudah. Jadi Daud itu kelihatannya seperti hebat ya, tapi sebetulnya di dalamnya dia itu hancur. Dia itu meratap. Dia dicari sama Saul, mau dibunuh. Ini Saul ini mertuanya sendiri mau bunuh calon menantu. Saya tahu menantu. Ya. Terus 30 ayat 12. Coba lagi sekali. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Ada nyanyinya. 30 ayat 12. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau Kain ikat kabungku dengan... telah kau buka. Kain kabungku, dia pernah pakai kain kabung? Pernah. Seperti orang kematian. Terus kain kabung, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Pinggangku ini, selepeknya ini selepek sukacita. Ya. Ini penting sekali. Kalau tidak ada selepek, nanti jalannya kedodoran. Ini turun ke bawah, terus mau tembak, nanti nembak diri sendiri, mati sendiri, bukan musuhnya yang ditembak. Jadi itu semua sudah disiapkan sama Tuhan. Kau ikat dengan sukacita, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Luar biasa. Perlu ya, Daud mengakui dari orang yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungan telah kau buka, terus pinggangku kau ikat dengan sukacita. Luar biasa ya. Terus supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Ya, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Terus dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Syukur, aku mau menyanyikan syukur. Tidak ada nyanyian ratapan lagi, tapi nyanyian syukur. Luar biasa ya. Terus sudah selesai ya. Jadi sudah pergumulan Daud itu luar biasa, banyak. Dia seringkali mau dibunuh sama Saul, tapi dia tetap percaya Tuhan itu menyertai, dan Tuhan tidak izinkan. Kalau orang itu tidak bisa dibunuh, tidak ada orang bisa membunuh dia. Namun celakanya kita berada di situ. Saatnya tiba Tuhan mengubah
kita jadi penari, bukan penari yang hebat, bukan penari yang sederhana, tapi buat Tuhan itu luar biasa. Setiap kali Tuhan mengubah ratapanku menjadi tari-tarian dan sukacita. Amin. Ya, saya pun juga mengalami banyak ratapan-ratapan saya banyak. Ya, kalau saya tulis itu satu persatu banyak sekali. Ya, bahkan banyak sekali orang-orang asing datang dan menanyakan ke saya ada apa. Sebenarnya dia tidak kenal sama saya, tapi dia kenal. Saya tahu dia kenal. Tapi dia seperti orang asing yang, ya kenapa? Ada apa? Kenapa? Apa mau ditolong? Apanya? Tapi itu tidak benar. Ya, itu pernah saya mengalami juga. Saat tiba Tuhan mengubah menjadi penari. Setiap kali Tuhan mengubah ratapanku terjadi tarian dan sukacita. Kecil cobaan, kecil sukacitanya. Mau besar percobaannya, mau besar sukacitanya. Maka percobaannya mesti diperbesar lebih dulu, betul? Itu tekanan mesti dibesar lebih dulu, baru nanti itu sukacitanya akan keluar besar. Tidak bisa sukacita besar terus tekanannya kecil, tidak cocok dulu, nanti bisa meledak. Jadi kalau Tuhan mau, Tuhan yang tahu, Tuhan atur. Kalau kita sudah waktunya kita mau mengucap syukur sama Tuhan dengan sukacita yang besar. Sukacita yang besar itu mesti tekanannya ditekan lebih dulu sampai terjadi sesuatu yang luar biasa. Kain kapung telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Puji Tuhan. Ya, pengalaman Daud ini lain daripada yang lain. Sama seperti Rasul Paulus, dia banyak, tapi dia janji juga. Mazmur 90 ayat 13, gak banyak. 90 ayat 13. 90 ayat 13. Ya, silakan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? 15. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Hari-hari Engkau menindas kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang. Sukacitanya kita nanti seimbang dengan berhari-hari Engkau menindas kami. Berapa hari? Saya mengalami penindasan banyak. Berapa hari? Kadang-kadang saya makan tahun. Ya, tapi itu tadi Tuhan ganti. Tuhan datang, waktunya Tuhan datang, Tuhan ganti. Seimbang dengan hari-hari yang Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Bayangkan, berapa tahun saya mengalami celaka, banyak. Tahun 90 saya mengalami, tahun 92 saya mengalami, tahun 95 saya mengalami, ya, tahun 2010 saya mengalami, tapi 2011 saya disembuhkan Tuhan. 2011 itu saya mengalami, Tuhan ganti. Makanya Tuhan bilang saya tidak akan mati dulu, karena Tuhan mau ganti saya ini. Tidak mengalami celaka. Tahun-tahun yang kami mengalami celaka itu akan diganti dengan hari-hari seimbang Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Jadi bukan seimbang dengan hari-hari saja. Kalau hari-hari berapa hari? 365 hari sudah 1 tahun, cepat itu, cepat saya. Tapi seimbang dengan tahun-tahun. Berapa tahun saya? Banyak itu. Tahun itu. Saya tidak perlu menuntut sama Tuhan, ini Tuhan, hari-hari saya banyak yang saya mengalami suka duka. Saya diolok, saya macam-macam diledek dan sebagainya. Itu saya pernah mengalami. Seolah seluruh dunia ini melawan sama saya. Tapi saya percaya sekarang Tuhan mengganti dengan tahun-tahun yang penuh dengan sukacita. Amin. Ya, saudara juga bisa mengalami seperti itu. Ini pengalaman kita. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan ini firman Tuhan teori. Praktek tidak ada prakteknya. Saya mengalami praktek. Saya bisa khotbah ini karena saya mengalami praktek. Jadi saya bilang, amin Tuhan. Seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami. Amin. Saya bilang amin. Karena saya mengalami ini. Luar biasa. Bagaimana saya dihina. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan saya bisa dihina. Tapi saya tidak menyaut, saya tidak membela,
diri, tapi saya tetap diam saja. So, kalau saya diam itu berarti saya serahkan itu semua kepada hakim. Hakim satu itu yang menghakimi. Kalau saya ngomong, saya bisa ngomong salah. Nanti dia diam, dia tidak bisa menghakimi. Kalau saya menghakimi diri saya sendiri, saya menghakimi, saya melawan orang-orang itu yang melawan saya, nah, saya nanti saya tidak dia, bukan Tuhan yang menghakimi untuk saya, tapi saya sendiri. Nah, kalau saya bisa keliru, bisa salah saya. Tapi kalau Tuhan yang menghakimi, Tuhan tidak bisa salah. Amin. Ya, Tuhan tidak bisa salah. Seiman dengan hari-hari dan seiman dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Apa saja itu, tahun pertama, apa tahun kedua, apa itu luar biasa. Sungguh Tuhan menambahkan kasih sayangnya yang melimpah. Ya, tahun pertama seorang raja yang malas, dia sukses. Sebelum sukses dia sudah rajin, dan sesudah sukses dia tetap rajin. Dia suka bersukacita dengan pekerjaan Tuhan. Ini sedikit yang saya mau tambahkan kepada saudara. Jadi tidak masalah hidup kita itu tidak berakhir dengan happy ending. Happy ending, wah happy ending ini luar biasa. Tapi betul ini, ya, happy ending ini ada dalam Alkitab. Amin. Ya, kalau saya tekun terus, sudah tidak akan dibiarkan Tuhan sudah meninggal dunia terus dalam keadaan tidak happy ending. Sudah akan happy ending dulu, baru nanti meninggal dulu. Atau Tuhan nanti bawa kita naik ke surga sama-sama dengan saudara kita yang lain. Luar biasa. Ini firman Tuhan, ini buku kehidupan kita, buku kehidupan saya juga. Saya mengalami ini banyak, yang belum saya alami juga banyak, lebih banyak, tapi tetap saya mau mengalami. Dan ini bisa menjadi kesaksian hidup saya. Mari kita bagi tulis, kita datang kepada Tuhan.